Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Gania dengan NIM 050 11 28 24 29 135. Baik, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara peningkatan kualitas karet di Indonesia untuk dijadikan bahan baku industri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang itu sendiri. Jadi, latar belakang petani karet adalah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Namun, mereka sering menghadapi berbagai kendala, seperti fluktuasi harga karet, rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, dan penggunaan teknologi tradisional. Kondisi ini membuat kesejahteraan petani karet belum optimal dan menjadikan mereka rentan terhadap perubahan ekonomi global. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap teknologi modal dan pelatihan sangat-sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup petani karet itu sendiri. Lalu, untuk karet sendiri adalah merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan penting sebagai bahan baku utama dalam berbagai industri, seperti otomotif, manufaktur, dan alat-alat kesehatan. Produk-produk seperti ban, sarung tangan, sabuk mesin, hingga komponen elektronik banyak bergantung pada ketersediaan karet alam. Di Indonesia, sebagai salah satu produsen karet terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri ataupun ekspor ke luar negeri. Namun, fluktuasi harga, kualitas bahan baku yang belum merata, serta ketergantungan pada dasar luar negeri masih menjadi tantangan utama dalam sektor tanaman karet ini. Dalam pengembangan industri berbasis karet. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah melalui inovasi, hilirisasi, dan penguatan industri pengolahan karet menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing nasional ataupun internasional. Lalu, cara peningkatan kualitas karet itu sendiri. Yang pertama adalah perbaikan budidaya tanaman. Perbaikan budidaya tanaman bisa menggunakan bibit unggul, pemupukan seimbang, dan pengendalian hama yang tepat agar menghasilkan lateks yang berkualitas tinggi. Yang kedua, penyadapan yang benar. Bisa dilakukan pada waktu dan cara yang tepat agar getah tidak rusak dan hasil tetap maksimal. Lalu yang ketiga adalah penanganan pasca panen. Lateks sendiri harus segera diolah agar tidak mengumpal secara alami yang dapat menurunkan mutu itu sendiri. Lalu yang keempat adalah penggunaan bahan pembeku yang baik. Mengganti asam semut dengan bahan pembeku ramah lingkungan untuk menjaga warna dan elastisitas karet itu bisa sangat dilakukan untuk untuk dalam penggunaan bahan baku pembeku yang baik. Lalu yang kelima adalah peningkatan teknologi pengolahan. Menerapkan mesin dan metode modern untuk menghasilkan karet dengan kadar kotoran rendah dan daya tahan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan pendampingan petani. Nah, agar petani sendiri itu dapat memahami standar mutu industri dan dapat memproduksi karet sesuai kebutuhan pasar global atau pasar nasional yang dibutuhkan para pengepul untuk di industri bahan baku karet itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, provinsi terbaik penghasil karet itu ada tiga, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Jambi. Sumatera Selatan sendiri menjadi provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan yang sangat besar dan produksi yang stabil setiap tahunnya. Itu yang menjadikan alasan kenapa Sumatera Selatan itu berada di nomor satu. Lalu, untuk Kalimantan Barat sendiri, itu memiliki perkebunan karet rakyat yang luas dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor atau impor karet nasional. Lalu yang ketiga adalah Jambi. Jambi sendiri terkenal dengan kualitas lateks yang baik dan menjadi salah satu sentra karet unggulan di Sumatera itu sendiri. Nah, ini adalah foto-foto di berbagai provinsi yang bisa dibilang adalah provinsi terbaik penghasil karet di Indonesia. Oke. Lalu, alasan mengapa kita harus meningkatkan kualitas karet? Nah, jadi peningkatan kualitas karet itu sangat penting
karena berpengaruh langsung terhadap daya saing produk industri yang menggunakan karet seperti bahan baku. Karet berkualitas tinggi memiliki elastis, ketahanan, dan kemurnian yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi standar internasional yang dibutuhkan oleh industri otomotif, kesehatan, dan juga manufaktur. Selain itu, kualitas karet yang baik dapat meningkatkan nilai jual dan daya tawar di pasar global, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, serta memperluas peluang ekspor produk hilir. Dengan demikian, peningkatan karet tidak hanya menguntungkan bagi industri, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan petani dan juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk meningkatkan kualitas pada karet yang akan dijadikan bahan baku adalah kualitas karet itu sendiri. Karena kualitas karet mentah itu sangat berpengaruh ke dalam proses pembuatannya dan peningkatan kualitas ini sangat penting karena karet adalah salah satu komoditas penghasil utama di sektor pertanian. Sehingga jikalau karet itu sendiri baik dan juga memiliki nilai pasar global yang mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya, itu dapat memajukan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Karena di Indonesia sendiri itu sangat mendukung dari iklim dan sebagainya untuk di sektor pertanian karet ini. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Jikalau masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.